Shalom. Reformasi menurut KBBI adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, atau agama dalam masyarakat suatu negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia ini mendefinisikan spiritualitas merupakan sumber motivasi dan emosi individu yang berkenaan dengan hubungan seseorang dengan Tuhan. Banyaknya perubahan yang terjadi di masyarakat sehingga berdampak dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang memiliki pengaruh besar terhadap keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Hal-hal yang mempengaruhi kerohanian kita adalah budaya atau kebiasaan orang-orang di sekitar kita yang tidak percaya kepada Kristus. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa bangsa Israel telah berubah setia karena pengaruh dari suku-suku bangsa yang dilewati oleh bangsa Israel ketika menuju tanah Kanaan. Seperti yang katakan 2 Raja-Raja 17 ayat 7-12. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka yang menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa yang dihalau dia Tuhan dari hadapan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut di hadapan Tuhan Allah mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik di dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari hidupan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, jangan kamu berbuat seperti itu. Nah, ini yang membuat bangsa Israel membuah hati. Nah, seperti yang di ayat 33 di 2 Raja-Raja 17 ayat 33. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka tertawa. Nah, gimana sih mereka kok bisa terpengaruh? Nah, karena anak-anak mereka itu menikah dengan bangsa-bangsa yang sudah Tuhan larang, kayak orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Itu ada 7 bangsa. Katakan di Ulangan 7 ayat 1-4. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau mereka dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan kepadamu sehingga engkau memukul kalah, maka haruslah engkau menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah kau mengawin-ngawini dengan mereka anak perempuan, janganlah kau berikan pada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki.
Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau segera. Lalu di Ulangan pasal 20 ayat 15 sampai ayat 18. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh dan letaknya dari tempatmu yang tidak termasuk kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota-kota bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau hiarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajak kamu bersuara dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Dan ini yang paling penting di 1 Korintus itu ya. Makanya dari kesimpulannya dari 2 perikop tadi itu ya, di Ulangan itu, di 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk mengrusak kebiasaan yang baik. Maka itu pergaulan itu kita perlu ya, pergaulan itu juga kita perlu pikirin kita mau sama siapa. Maka kalau kita bergaul dengan orang yang salah, maka kita akan memiliki perilaku yang salah juga kan ya. Ya kalau kita misal bersama teman-teman kita yang narkoboy, pasti kita mungkin ikut mereka. Tawuran pun juga kita ikut mereka kadang itu ya. Ya kadang seperti itu kan. Makanya kadang yang di Jawa Barat itu kan ya, yang orang-orang anak-anak yang punya pergaulan yang buruk ya dimasukin ke barak sama gubernurnya itu kan ya. Nah, biarpun Tuhan sudah ingatkan dan larangnya, mereka tetap melakukan. Dan ini ada di 2 Raja-Raja 17 tadi ayat 35 sampai 31. 35 sampai 41 atau 31. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tapi Tuhan yang menuntut kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan tangannya yang terajung, kepadanya lah kamu harus berbakti, padanya lah kamu harus sujud menyembah dan harus mempersembahkan korban. Tapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu, dan lakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti. Maka Ia akan lepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka yang tidak mau mendengarkan, melainkan berbuat sesuai dengan adat yang mereka dahulu, demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan. Tapi di dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka, melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Mereka bebal ya. Angka itu kan tadi kan bilang jangan sesak kalau yang buruk, rusak kebiasaan yang baik. Ya kalau kita sama orang yang buruk terus ya pasti ya kita akan rusak lah hidup kita itu ya. Nah,
Hal ini membuat Tuhan sangat murka sehingga setelah Salomo mati, kerajaan Israel terbelah menjadi dua, yaitu 10 suku di utara, yaitu bangsa Israel dengan kota Samaria, dan juga 2 suku yaitu Yehuda dan Benyamin membentuk kerajaan Yehuda dengan kota Yerusalem sebagai ibu kotanya. Tadi Samaria itu ibu kotanya Israel bagian utara. Kalau Samaria sekarang itu ya di tepi barat ya, di Hebron ya, sekitaran di situ ya. Tapi bukan di Gaza, itu beda ya itu ya. Nah, mulai zaman Daud, raja-raja yang meminta Israel, hampir 98% hidupnya menyakitkan hati Tuhan. Baru ketika Raja Yosia, Tuhan mau supaya dilakukan reformasi spiritualitas, karena Raja Yosia hidupnya benar di hadapan Tuhan. Di Raja-Raja 23 ayat 25. Sebelum dia tidak ada raja yang seperti dia yang berbalik pada Tuhan dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada lagi yang bangkit seperti dia. Nah, terus apa sih yang spiritualitas, reformasi spiritualitas yang dilakukan oleh Raja Yosia? Berjanji untuk setia mengikuti Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Itu ada di 2 Raja-Raja 23 ayat 1-3. Sesudah itu raja menyuruh orang-orang mengumpulkan tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dengan dia semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang sudah ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja di dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis di dalam kitab itu, dan seluruh rakyat mendukung perjanjian itu. Nah, di sini awal Yosia melakukan reformasi sehingga ada perjanjian di hadapan Tuhan yang diketemukannya di hukum Taurat, ya, yang dijelaskan oleh Nabi Yehuda kepada imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya. Nah, terus di 2 Raja-Raja 22 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan datangkan malapetaka atas tempat ini dan penduduknya, sehingga perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Nah, di sini mengenai apa? Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas kerajaan Yehuda dan penduduknya. Nah, di sini kenapa sih kita harus melakukan setia melakukan firman Tuhan? Karena apa? Yang pertama, firman Tuhan itu memberikan terang jika disingkapkan. Kalau kita baca Tuhan singkapkan, pasti akan menerangi hidup kita. Karena kan Alkitab kan gak semudah itu dipahami gitu loh. Nah, maka itu di Mazmur 119. Nah, ini ayat yang sangat terkenal, 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Terus lanjut ke ayat 130.
Bila tersingkap firman-Mu, memberi terang, memberi perhatian kepada orang-orang yang bodoh. Terang itu bisa disingkapkan, bisa melalui rema, bisa melalui khotbah orang, dan juga kita baca misal dapat di media sosial, ya. Yang kedua, kenapa sih kita harus setia melakukan firman Tuhan? Karena itu akan menuntun orang di dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan itu, ya kan mungkin kita kan mau kalau melakukan hal yang gak buruk-buruk pasti kan diingetin kan sama Tuhan, kalau kita sering baca firman, ini nggak boleh gini, nggak boleh bunuh itu dosa, kayak misal kayak gitu ya. Terus yang kedua, nah terus reformasi spiritualitas apa yang dilakukan oleh Yosia, yaitu yang kedua, tindakan nyata untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa. Nah ini karena sangat panjang ya, dari yang tadi 2 Raja-Raja 23 ayat 4 sampai ke 20. Nah ringkasannya, orang Yehuda menjauhkan diri dari dosa karena ada petunjuk dari Tuhan. Nah ini kita baca ayat 13 dan 14 saja ya. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan ada yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu dengan penuh dengan tulang-tulang manusia. Dulu orang minta petunjuk pada nabi atau nabi, tapi sekarang setelah Tuhan Yesus bangkit, kita bisa menghampiri Bapa di surga tanpa perantara lagi. Nah sini tindakan nyata contohnya selain di Yosia, ada di hakim-hakim, yaitu Gideon yang kubukan mesbah-mesbah Baal. Kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai yang 27. Pada malam itu Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan punya ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, gunturkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang itu di dekatnya. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubur tahanan yang disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon bahwa 10 hambanya diperbuatlah seperti yang difirmankan kepadanya. Tapi karena ia takut kepada keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukanlah pada saat malam. Nah gimana sih kita itu menjauhkan diri dari dosa? Yaitu taat melakukan perintah Tuhan atau tidak kompromi dengan dosa. Ya kalau kita mau melakukan sesuatu yang dosa, tiba-tiba Tuhan ingatkan, atau kok Kudus yang dalam hati ini ngomong, gak boleh loh ngelakuin itu, ya itu. Kalau gak boleh ya berarti jangan untuk dilakukan. Ada resiko yang kita tanggung ketika kita menaati firman Tuhan, yaitu dikucilkan atau mungkin dibunuh, seperti yang ada di Gideon tadi. Itu Gideon kan takut melakukan kalau siang, takut sama rakyat, takut sama keluarga, dan sebagainya. Nah tapi dari resiko-resiko itu hasilnya apa sih? Yaitu ada di 1 Petrus 4 ayat 1-4. Yaitu apa? Jadi hidup kita tuh menjadi berkat, atau orang jadi terheran-heran gitu ya. Ya. Apa yang diterima orang yang melakukan firman Tuhan ada di Yohanes 8 ayat 51.
Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Aku tidak akan mengalami maut. Nah, kalau ini sampai asal kita punya jimat dan sebagainya, harus dibakar melalui orang yang profesional yang ada dalam gereja, yang sudah biasa itu, supaya tidak ada keterikatan batin. Yang ketiga, dari apa yang dilakukan oleh Yosia itu, yaitu selalu mengingat kebaikan Tuhan. Itu ada di 2 Raja-Raja 23 ayat 21 sampai 22. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah dirayakan Paskah seperti zaman para hakim-hakim yang memerintah atas Israel sepanjang raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Nah, di sini Paskah itu apa? Memperingati hari keluarnya orang Israel dari Mesir, dan juga memperingati dilewatkannya malapetaka dari kematian anak sulung di Mesir. Ya, angka itu kita tuh harus sering-sering mengingat kebaikan Tuhan. Walaupun Tuhan itu belum tentu menolong kita dengan cara yang sama ya. Nah, aplikasinya apa sih? Adalah kita mengucap syukur. Nah, apa sih kenapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu dikehendaki oleh Allah, seperti yang ada di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Yang kedua, ada kekuatan seperti yang di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon akar tidak berbunga, sapi-sapi itu ada di luar, tapi aku tetap berkeyakinan dalam Tuhan. Ya, betul. Yang ketiga, ada mujizat kalau kita mengucap syukur. Itu ada 5 roti 2 ikan ya. Ceritanya pasti tahu. Waktu itu kan lagi habis Yesus itu khotbah. Nah, habis Tuhan Yesus khotbah itu kan mereka lapar karena sudah malam. Ya, terus ada anak yang memberikan roti dan 5 roti 2 ikan itu, dan banyak murid itu menganggap itu enggak cukup, tapi karena Tuhan Yesus mengucap syukur dan memecahkannya, dan akhirnya itu bisa menjadi banyak dan jadi sisa 12 bakul. Yang terakhir itu yang keempat, apa yang dilakukan oleh Yosia, yaitu komitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu baca Alkitab seperti yang ada di 2 Raja-Raja tadi, ayat 2 Raja-Raja 23 ayat 20. Para pemanggil Aqua dan para pemanggil Ko, peramal dan juga terafim, begala-begala dan segala yang keji, segala jauh kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati kata Taurat yang tertulis dalam kitab yang sudah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan. Nah, jadi kita harus baca firman supaya kita bisa komitmen hidup sesuai dengan Tuhan. Kalau kita sudah baca, maka itu harus menjadi pelaku firman. Seperti yang katakan di 1 Yakobus 19 ayat 19 ayat 26, yang dikatakan kalau kita itu nggak jadi pelaku firman, kita sama aja kayak orang yang ngamati dirinya di depan cermin. Nah, orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu sama aja menipu diri sendiri, kan, kayak di Yakobus 1 ayat 22 itu, dan ibadahnya sia-sia kayak di 1 Yakobus 1 ayat 26. Nah, Tuhan pasti mengampuni orang yang bersalah, tapi Dia tidak akan melepaskan orang dari hukuman, karena ada konsekuensi dari kesalahan yang kita buat. Itu seperti yang ada di 2 Raja-Raja 23 tadi ayat 26 sampai 27. Tapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana.
Nah, jadi kita yang salah, meskipun kita sudah minta ampun sama Tuhan, pasti tetap ada konsekuensi. Seperti contohnya lagi di bilangan 14 ayat 18 ayat 23, itu orang Israel usia 20 tahun ke atas tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena mereka yang melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan. Nah, untuk kita mengreformasi spiritual tadi ya, ada 4 yang harus kita lakukan, yaitu apa? Berjanji untuk setia mengikuti firman Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua itu harus ada tindakan nyata untuk menjauhkan diri dari dosa. Yang ketiga itu selalu mengingat kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir, komitmen untuk hidup sesuai dengan Tuhan ya. Ya, see you and God bless you.